Budget Iya tuh. berapa sih kira-kira, kita pengen tahu berapa emang budget? Bikin Ya pasti Bikin MM lah. Viva Talks begin. Karena apa yang kita inginkan, Surabaya Fashion Period yang inginkan ini selalu dituruti oleh FIFA. Bagus, itu istimewa. Punya partner itu memang harus saling suportif. Melengkapi ya, saling Nah, melengkapi juga. tapi ngomongin selama perjalanan sampai hari ini, Mbak Dian, Nadia Wulan, nanti aku juga pingin nanya pertanyaan sama. Ada nggak? Pasti ada lah. Berapa? 13-14 tahun. Ada pastilah suka duka yang bikin emosi, kadang kesel apa. Perjalanan Banyak Surabaya sih. Iya Fashion nih, aku Period. juga penasaran Ya. selama Nah. itu. Jadi sih? banyak banget. Kita tuh kan mengeducate tidak hanya partisipan tapi mengeducate daripada audience. Surabaya Fashion Period ini gak gampang. Contoh nih, oke. Apa coba? Di belakang panggung. Di belakang panggung itu kan riwah ya. Iya. Iya, orang yang nonton aja ngelihatnya udah keren, tiba-tiba jadi aja bagus. Di belakang panggung itu kan riwah ya. Tapi ya itu tetap kayak misalkan nih contoh nih. Oke. Kita punya rule. Semua partisipan yang ada di belakang stage itu harus memenuhi rule daripada backstage. Oke, nggak boleh makan di sana, anak-anak juga nggak boleh dibawa, pendamping-pendamping juga nggak boleh dibawa. Pas ada show yang melibatkan anak-anak juga, tamasya sa ibu bapaknya di belakang dengan menggelar makanan begitu. Wow, backstage menjadi arena dunia fantasi ya, Betul. tiba-tiba ya rekreasi. Terus lagi nanti ada lagi salah satu desainer yang dia juga collab misalkan dengan salah satu influencer. Oke. Mereka mau tampil dong, jalan iya, di iya, catwalk, betul. ya kan? Pada saat JR dan sebagainya tidak ada dimension sedikit pun bahwa influencernya akan hadir. Padahal kan sebelumnya JR kan ada dong, maksudnya semua harus terlibat. Tapi dia tidak mention dia akan hadir. Oke. Tiba-tiba pada saat hari yang ditunggu dia bisa tampil di atas panggung dengan anaknya menggeret begitu. Tanpa kita tahu itu ada skenario sebelumnya. Loh, waktu gladi bersih gimana Nggak waktu? nggak ada. Oh wow, anaknya seperti anak jadi-jadian Jadi, ya? tiba-tiba Nanti terus tiba-tiba datang. dibawa gitu aja gitu. Begitu akhirnya saya ini kan pada saat itu di floor ya. Begitu ngeliat, ini siapa ini? Ini siapa ini? Aku nggak ada. Langsung aku lari ke belakang panggung, aku ngamuk di belakang panggung. Waktu itu saya ngamuk sama koreografernya. Saya bilang kok bisa dia bisa tampil begini? Ini kan di luar skenario dan itu kan akhirnya jadi malu gitu kan. Tampilan jadi tidak profesional gitu karena wah dia tampil kayak gitu kan yang seolah-olah dia Jumpa pakai accent fans, gitu ya. jumpa fans. Ya, gitu suka dukanya gitu kan. Oke. Terus banyak banget ya. Terus ada lagi nih yang kadang-kadang yang Apa saya tuh? juga sebetulnya kadang-kadang yang agak strict sama model ya oke lah, kita kan kerjasama dengan official dengan FIFA ya ya please lah mereka janganlah menggunakan produk lain ya kayak gitu yang Iyalah. crash dan sebagainya. Hal-hal yang gitu. sebenarnya tidak ada di dalam rule, tapi itu kan sudah kayak ya tahu Harus diri lah ya, ibaratnya. gitu. Nah itu gimana tuh? Iya itu Kayak itu gitu kita langsung model-model strict, talent oke, tadi. langsung kita strict, langsung kita kasih peringatan dan selanjutnya kalau dia begitu kita Iya. keluarin. Itu memang sesuatu hal yang bener harus strict gitu pada saat Harus strict karena memang official makeup itu adalah FIFA. Ya. Jadi mereka model pada saat mereka di makeup dia tanda tangan dong. Mereka harus tanda tangan kontrak itu mereka harus mengikuti rule kita bahwa Oke. makeup yang mereka mau suka tidak suka ya mereka harus pakai FIFA. Oke, itu sudah rule ya, memang Iya. kan official. Nah itu kalau kayak gitu gimana itu model-model tubuh itu emang kenyataannya emang pernah ada yang kayak gitu ya? Ya ada, cuman kan itu pekerjaan model tuh ya kalau kamu mau nerima ya berarti harus. Kalau yang tidak mau menerima ya jangan tanda tangan kontrak, jangan bekerja di situ. Kan dia Gitu. profesional Ya. ya, harus Nah, profesional gitu. seperti itu. Kalau Jadi sudah mau menerima ya jalani. Toh juga ada makeup artisnya yang sudah standby di sana. Jadi sebetulnya disiapkan. saya juga sampai ngomong, nah itulah yang saya bilang kan. Kadang-kadang kita sama FIFA ini selalu improve itu karena FIFA tuh selalu mau listen, mendengar kita masukan-masukan dari kita. Pak, Bapak improve dengan begini karena masukan dari model juga harusnya begini. Nah kita libatkan. Ya. Jadi akhirnya bisalah tercipta produk-produk yang sesuai keinginan model dan juga memang bagus juga di tampilan. Seperti Oke, itu. ngomongin emosinya ya di belakang panggung, kalau inget tamasya lah satu keluarga dan segala satu lagi macam. aku mau cerita. Apa dong? Edukasi terhadap penonton.
Itu juga ya. susah. Ada apa? Mungkin penontonnya apakah bonek mania yang datang atau gimana? Atau slang itu slang? Dia Ini tuh dia kenapa bisa penonton? nonton ini. Oke, misalkan dia punya anak sebagai desainer. Oke. Ya. Dia datang itu semua family-nya dibawa gitu kan. Satu keluarga. Oke, satu keluarga. Udah kayak mau naik haji ya. Bu? Betul. Oke, don't mind lah ya. It's okay, Tapi nggak yang apa-apa. mempunyai yang kita Gimana, yang gimana? kita juga kadang-kadang tuh merasa keselnya begini. Begitu selesai show, mereka nggak mau nunggu tuh sampai show-nya selesai. Oh. Soalnya kan kita kalau show itu kan kita ada seperti apa namanya Apa tuh? jadwalnya gitu kan. Oke, dari jam sekian show-nya ini. Jadi mereka pada saat belum show juga nggak boleh naik dari tempat duduk. Mereka harus bener stay di situ. Iya, nggak ganggu show kan. Selesai ya. Ini nggak begitu mati lampi dia bisa cross dong. Catwalk itu udah Oh, nyebrang jalan, begitu. Nyebrang. Wow, dia kira itu jembatan penyeberangan mungkin kali ya. Kan ya? Lampu merah. Dia bisa dengan santainya deh. Oh, semua wartawan masih stand up di sini dia begitu dengan santainya dia bolak-balik gitu kan mati kan. Ini show. Ini lagi show, ini lagi. Oh my god. Itu happen. Dan itu terjadi. Iya, aduh saya bilang makanya Oke. setiap kali mau show itu kita MC itu selalu bolak-balik peraturan. Itu kita selalu kita sebutin. Benar itu. Astaga, mungkin harus banyak belajar ya kalau mau datang fashion show, acara-acara kayak gini. Ya. Kita mesti tahu rules kayak gitu. Jadi nggak lewat-lewat apa sih melintas gitu ya. Itu memang ada rule-nya dan itu Iya, memang iya, iya. mengedukasi penonton itu perlu waktu karena memang Surabaya tidak seperti Jakarta ya. Jakarta iya, mungkin iya. untuk pergelaran fashion seperti ini mereka udah Lebih dulu ya. biasa. Mereka tahu kalau menonton show itu lampu mati benar-benar show selesai baru boleh bangkit. Mau mulai show harus benar-benar udah rapi, itu udah tahu kalau Jakarta. Kalau Surabaya Oke. masih belum. Oh. Mereka begitu temennya selesai show bangkit semua rame-rame. Akhirnya kosong itu kursi. Itu yang paling aku benci banget. Makanya kadang-kadang aku ngomong sama desainernya. Oh. Ya, kalau nonton fashion show besok-besok sampai acara selesai ya Bun, baru pulang. Curcol nih Budian. Nih. Sampai begini saya sampai ngomongin sama desainer. Bilang ya sama kamu punya customer ya. Kalau mereka mau nonton harus sampai selesai. Aku kunci tuh pintunya. Aku kunci beneran. Jadi mereka ya nggak bisa pulang. Ya udah ya duduk aja di situ. Ya mau kemana juga gitu kan. Ya lagian kan menikmati kan nggak ada salahnya gitu kan ya. Karena Iya, itu tuh mereka nggak ada appreciate-nya sama sekali. yang itu begitu. tuh ya. Jadi kita mungkin butuh lebih banyak diedukasi begitu kan ya. Wul, ada nggak sih pengalaman yang paling tidak terlupakan sepanjang dirimu terlibat di dalam Surabaya Fashion Period sendiri? Pengalaman sih sejauh ini Hmm. menyenangkan sih kalau aku. Cuman biasa lah kalau model kan kalau GR pagi tuh Bu Ya, ya. Jam itu 7 yang- pagi jangan dikira. Pasti orang-orang enak ya jadi model. Cuman Capek gitu. Cuman sih. jalan bentar doang. Coba. Jam 7 pagi itu udah GR. Sudah, oke. Iya, sebelum mall buka udah GR. Terus ntar Terus? selesai GR jam 10 karena mall buka kita harus selesai. Itu udah make up tuh jam 12. Nggak pulang-pulang tuh. Jadi kita Sampai itu malam. di situ sebenarnya Oh my God. capek Seharian iya, penuh, capek. heeh. Jam 12 udah make up, show-nya ntar jam setengah 8 belum selesai ini apa-apa. Jadi sebenarnya bukan yang dikira orang cuman jalan doang, belum ngapalin blocking yang harus ada berapa set itu. Makanya kalau misalnya aku pakai baju 5, Tiap berarti desainer kamu beda. harus 5 blocking tuh kamu hafalin karena kalau salah satu kan pasti kelihatan. Jadi Oke. begitu sebenarnya sih suka dukanya itu sih. Oh. Tapi nggak duka-duka banget karena ya emang seneng- Profesionalisme. Iya, karena emang seneng jadi model, profesional jadi ya menyenangkan aja gitu. Oke. Tapi wow. tapi kalau bisa dikatakan ya offline dengan online itu kalau untuk model online, aduh. Oh iya ya, ngomong-ngomong soal offline dan offline, ini memang terakhir dari Surabaya Fashion Period yang digelar karena kan pandemi ya, akhirnya digelar dengan cara online. Online. Jadi tetap harus ada, hanya saja sifatnya online. Apakah Itu benar? tahun Nah, lalu. itu kan yang lelah banget Iya, katanya sampai bener-bener menguras Kena tapping emosi. ya. Tahun ini bakal seperti apa kira-kira? Oke, tahun ini ya kita berharap kasih sebetulnya SCP tahun ini tuh harusnya digelar bulan Mei kemarin. Oke. Karena harusnya. barengan dengan ulang tahun Ulang Surabaya tahun ya. Surabaya. Oke. Tapi melihat situasi dan kondisi kita merasa masih belum yakin dan kita masih merasa masih jauh lah ya kalau kita mau menggelar pada bulan-bulan sekarang karena kondisi pandemi yang masih belum turun. Nah, kita harapkan makanya kita mundurin cukup jauh. Akhirnya kita mundurin sampai bulan September. Berharap di bulan September ini pandemi sudah mulai mereda. Amin. Amin. Kita adakan seperti biasa offline, tapi tetap dengan prokes. Prokes, oke. Ya. Udah
Tapi tetap dengan prokes. Oke, jadi kita nonton tetap Daripada memakai enggak masker. sama sekali. Ya. Daripada nggak ada kan dia yang udah nunggu-nunggu nih. Kasihan fashionnya udah bajunya begono-begono baik. Soalnya kadang- memang feel-nya beda antara online Nah, sama offline. kerasa ya emang beda ya? Beda. Ya kan? Karena kalau offline itu kan orang hadir, mereka juga mau show off dong, Ya, ya benar. kan. Dandan yang cantik, baju yang oke. Karena seperti saya katakan tadi, event SF ini event bergengsi. Jadi orang hadir itu merasa diundang itu merupakan suatu kebanggaan. Mereka hadir diundang harus tampil all out, Ya. ya kan, dandan baju dari ujung sampai atas itu juga harus all out, Iya, bahkan iya, baju-bajunya iya. desain Apalagi kalau di red semua. carpet kan lewat Betul. itu terus foto di Nah, jadi feel-nya beda. Ya, Oleh karena itulah ya tahun ini kita mau tampilkan lagi tapi dengan prokes. Tapi udahlah, bisa pakai masker yang cantik ya Iya, kan. banget. Oke, Mbak Dian, mempersiapkan sebuah event besar kayak gini yang sifatnya sekarang bahkan bukan lagi nasional, sudah internasional. Ya. Semua sudah tahu gitu, bahkan sampai di negara-negara lain semenjak terlebih hadir di YouTube live dan segala macam ditonton banyak orang dengan konsepnya yang keren. Kira-kira apa sih rahasia kesuksesan bisa menggelar event sebesar ini? Ini bukan event main-main loh, don't Betul. play loh ini eventnya. play. Rahasianya apa sih? Rahasianya jangan bekerja sendiri. Jangan egois berarti ya. Jangan bekerja sendiri. Jangan bekerja sendiri. Karena kita tidak akan mampu bekerja sendiri untuk suatu event yang besar. Butuh dukungan dari berbagai macam pihak. Setuju. Itu Ya. itu satu, butuh dukungan dan masukan dari berbagai macam pihak. Terus yang kedua, kita harus konsisten dalam artian kalau kita memang komit event ini tetap ada, apapun kondisinya ya Tetap harus jalan. Oke. Karena once kamu menghilangkan event ini, orang sudah tidak akan mengingat. Karena event itu kan banyak banget. Iya. Setuju sih. Ya. Ya. Konsisten. Konsisten berarti. Jadi harus konsisten. Apapun kondisinya, makanya saya bilang pandemi dan sebagainya begini, waktu itu memang ada pendapat yang tidak dan pro kontra lah ya. Kita mau bikin apa tidak, tapi saya bilang once kamu nggak ada, saya bilang sama tim, once kita nggak ada, orang sudah tidak akan mau lagi mengingat. Walaupun kondisi apapun, jadi gimana pun tetap harus ada. Makanya konsepnya online itu tadi. Oke, ya semoga tahun ini sudah bisa ada Semoga. offline lagi tapi dengan prokes ya. Nah, Ya kan tuh. Sama kayak FIFA juga konsisten. Selalu ada aja produk-produk baru. Nih, contoh di depan ini. Ini yang baru. Ini tadi Mbak Dian sempat ngomong katanya, "Ih, FIFA tuh hebat loh, bisa menciptakan produk yang Kita nggak mau. kayak kebanyakan orang bikin tuh produk untuk skincare tuh Dia kayak baju custom. Custom made by order gitu kali ya. Ini ngomong-ngomong kalau ada di Lavis sih, kalau Anda berada, karena kan Surabaya lagi panas banget, cuaca kering dan segala macam, apa terlalu lama di AC bikin kulit kita tuh jadi kering kan ya. Iya, benar. Nah, nih kayak gini-gini nih. Ini kan salah satu produk barunya juga nih. Ini Jibata. itu kalau bahasa aku ya self love. Self love, self care ya kan. Nih, ini tadi sudah dicoba sama Kak Dian ya kan. Penasaran, dia pengen tahu. Ini cocoa butter, ini body cream ya Body bilangnya. cream benar. Body cream. Jadi dia tuh nggak ada yang adegan putih-putihan tuh Oh, loh. tidak. Dia cuma Baca. melembabkan. Moisturizing and hydrating. Nggak ada ini apa Whitening. bikin whitening, memutihkan, apa itu nih kayak gini. Ntar aku sambil pakai dulu sambil ngobrol. Budian, Budian boleh harapan pakai, ke depan. Ini mau pakai lagi nggak Budian boleh? Iya. Harapan ke depan Karena untuk ini glowing loh, aku udah coba Nah, tuh. ya kan tuh. tuh. Lihat tuh Dan glowing. aromanya tuh enak kan. kulitnya dia Bagusnya warna Tuh tanya glowing, langsung glowing tuh. rasa kulitnya dia bagus ya, bisa glowing. Masa kulit kita pucat begini? Nggak, kamu nggak, Nah, kulitmu udah bagus. satu hal yang saya suka sama Viva ya. Apa tuh? Dia tuh menciptakan color yang memang betul-betul sesuai dengan color Indonesia, wanita Indonesia. Iya, dan itu beneran Itu ada ya. bener. Benar. Jadi kan kayak saya dong, Ibunya saya kan harum. nggak suka putih-putih kan. Ya, Iya. Mas, saya kalau di makeup jangan yang putih-putih, muka saya nggak mau belang. Akhirnya diciptakanlah satu foundation yang khusus. Emang bener ada ya kulit. Iya, foundation Iya. sawo matang sesuai Benar. dengan kulit saya. Lu cari tuh ada beneran serius, dan Serius itu hanya ada di Viva. Bener. Guys, ya kan? Beneran Bener, kan? aku Lu juga yang pakai sering itu. banget di makeup. Nih udah brand ambasadornya nih, makanya tahu. Iya. Nih, jadi Mbak Dian ngomongin tentang harapan ke depan, goals nanti untuk event berikutnya Surabaya Fashion Parade bersama dengan Viva Cosmetic ya kan.
harapannya ke depan pasti ada dong Surabaya Fashion Period. Pinginnya yang kayak gimana lagi nih yang belum terwujud nih? Ya pokoknya harapan ke depan itu setiap tahun itu kita selalu improve ya kan. Artinya oke lah, improve yang sekarang contoh nih, kita kan nggak pernah improve di dalam Surabaya Fashion Period online. Ternyata kita juga bisa gitu bikin online, ya kan? Yang memang sih kalau bisa dikatakan banyak kendalanya ya, online itu juga nggak gampang. Kamu memaksa orang untuk bisa tetap melihat siaran online itu kan nggak gampang, ya kan? Tantangan bagi kita, tapi ya sudahlah. Ternyata apa yang kita lakukan ini bisa berjalan, ya toh. Nah, harapan ke depannya tetap Surabaya Fashion Period ini kita hadirkan dengan tetap selalu mengikut tren fashion setiap tahun yang selalu berubah. Itu tetap satu. Harapan kedepannya juga FIFA pun tetap bisa seiring sejalan dengan kita untuk menciptakan produk yang juga sesuai dengan kebutuhan SFP. Nggak tahu deh tahun ini pinginnya kayak gimana lagi nih ya. Tapi kita sudah kasih bocoran sih, maunya seperti apa. Sorry, tidak bisa kita bocorkan di sini. Mohon maaf. Ya, kita bukan pipa ya, saluran air yang bisa bocor-bocor. Semua serba rahasia. Pokoknya nanti tunggu aja tanggal mainnya deh. Surabaya Fashion Period. Rencana tahun ini bulan apa sih? Bulan September. Ya. Jadi September. Silakan dikosongkan agenda bulan September ya. Tanggal 2 sampai 5 September. Tuh dikasih tahu tanggal Sudah 2. bocorin tanggal 2 sampai 5 September. Kosongkan jadwal Anda. Ngomongin Surabaya Fashion Period lagi. Budget Iya tuh. berapa sih kira-kira, kita pengen tahu berapa emang budget? Bikin Ya pasti segede lah. Uang. Gede ya, iyalah. Bikin acara segede Ya itu. iyalah ya bun, masa anak Sama. kondangan kawinan aja gede, nyanyi ngomongin mah. Soalnya memang produksi itu yang lebih mahal ya, karena kan kita selalu di section produksi yang paling mahal. Section produksi yang paling mahal. Karena apa? Karena kita tuh kan selalu bikin SFP ini nggak main-main. Kita selalu bikin dengan lighting yang spektakuler, LED yang gede gitu kan. Karena memang standar dari SFP ini udah internasional standar. Kita lightingnya itu nggak lighting yang ecek-ecek loh. Karena apa? Karena ya udah melibatkan desainer ini, mereka juga pasti akan komplain dari segi lighting. Harus benar-benar yang sesuai dengan kemauan mereka. Karena dari foto kan, fotonya juga pengaruh kan kalau lightingnya nggak support. Terus apalagi kita kan buatnya itu kan di blackout, ruangan tertutup. Jadi benar-benar harus lighting mendukung. Itu satu. Produksi yang paling mahal. Belum lagi LED-nya ya kan. Terus kita bikin stage yang spektakuler. Itu yang 80% biaya paling besar budgetnya di situ. Dan biaya modal tuh jangan sedih. Modal Surabaya itu juga lumayan loh. Fee-nya loh. Dan kita tuh appreciate ke mereka sekali. Artinya karena mereka juga totalitas ya. Betul. Jadi lah kamu support ke kita juga support, kita juga komitmen kita ke mereka untuk bisa memberikan fee yang sesuai. Itu gede. Ya no wonder makanya ada pagelaran pemilihan modelnya itu ya. Gitu di SFP yang emang paling dicari-cari dan ditunggu-tunggu juga sih. Surabaya Model Search. Kan juga Surabaya Model Search. Ya, jadi memang yang seperti dikatakan tadi nggak hanya show doang, kita ada pemilihan lomba model, lalu kita juga ada fashion designer competition. Karena kan memang kita tujuannya kita adalah menciptakan atau menghadirkan desainer-desainer muda yang berbakat sehingga kita lombakan desain mereka. Seperti itu. Makanya tunggu aja deh nanti pokoknya Surabaya Fashion Period yang tahun ini seperti apa bulan September nanti pokoknya dikosongkan agendanya ya. Kalau mau tahu silakan. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga di sini ya. Ya, jangan lupa di sini di podcast FIFA Muda. Mbak Dian terima kasih. Sukses untuk Surabaya Fashion Period. Kita tunggu dengan inovasi-inovasinya yang makin menggelegar dan luar biasa. Ya tentunya tetap tidak akan sukses tanpa dukungan FIFA Cosmetic. Iya dong, Lan. Surabaya Fashion Period dari Surabaya. FIFA Cosmetic juga asalnya dari Surabaya. Iya kan? Sama-sama kita besar harus namanya. maju bersama. Setuju. Itu yang paling saya suka. Jadi kalau mau cari yang namanya pendukung acara tuh yang saling support nih kayak gini nih. Ya, FIFA Muda kalau mau bikin konsep acara apapun, pastikan benar-benar konsepnya mateng, dibicarakan, didiskusikan, cari partner di event itu yang benar-benar trust dan bisa dipercaya. Betul. Untuk bisa maju sama-sama. Tuh, itu adalah key message kita hari ini buat FIFA Muda. Oke,
Mbak Dian terima kasih sekali lagi. Thank you. Kita akan jumpa di Surabaya Fashion Parade ya. Jangan lupa 2 sampai 5 September. Ya. 2 sampai 5 Lu ikut lah, lu ikut lah pastilah Bu ya, masa nggak Oh, ikut? gini, Neng. Iya sih, yang jadi pertanyaan sih gua masih ikut kayak jadi hostnya, nanti tunggu aja deh pokoknya. Ya udah kalau gitu. Nadia Wulan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sukses juga untuk Viva Sukses. Muda ya. Yang pasti terus nonton, like, subscribe, sobrek dan juga komen di YouTube kita di Viva Muda Podcast. Sampai jumpa. Thank you for watching Viva Muda. Jangan lupa follow Instagram kita @vivamd dan subscribe YouTube Viva Cosmetics Muda Official karena akan ada banyak info menarik untuk kalian semua. Buat yang pengen shopping kosmetik tanpa ribet, yuk follow juga semua marketplace kami. Stay tune terus di semua akun official kami dan sampai jumpa di Viva Muda Talks berikutnya. Bye bye.